Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk para sekolah kader bangsa, sahabat kader bangsa, maaf ya. Sahabat kader bangsa Indonesia yang saya hormati, hari ini kami ingin mengupas salah satu isu yang menarik buat kami ya, yaitu isu soal kepemimpinan. Tapi begini, Mas Ube, Mas Imam, Mas Edi ya. Jadi dalam sesi ini saya mencoba ingin melihat ada persoalan yang serius di negeri ini yang perlu kita coba bikin masukan kepada rakyat. Wah, keren sih, kepada rakyat masukannya. Karena sesama rakyat. Jadi ini yang salah itu rakyatnya atau pemimpinnya, kan berkali-kali itu menjadi wah ini kalau dibilang rakyatnya ini yang bikin pemimpin yang bikin rakyatnya, udah nggak apa-apa, kita nggak usah ngomongin yang itu dulu. Tapi yang penting begini, kita kan mau ada pilkada ini, sebentar lagi ada pilkada, paling tidak bisa untuk referensi teman-teman di masyarakat Indonesia ketika Anda memilih nanti siapa pemimpin Anda di daerah Anda. Nah, ini yang perlu kita coba diskusikan. Sebetulnya pemimpin seperti apa sih yang sebaiknya Anda pilih itu ya. Sekarang ini Anda gonjang-ganjing cara memilihnya ya. Proses bagaimana harus dipilih itu luar biasa ya. Ada lihat sendiri, ada sebuah partai yang harus ketua umumnya terpaksa mengundurkan diri. Luar biasa. Jadi ini ya, wah, saya tadinya kagum sekali dengan partai ini, tapi dengan cara ini saya enggak lagi kagum saya. Dari kehilangan kekaguman saya, karena apa? Ya gitu aja kok sampai mengundurkan diri, pasti ada masalah soal kepemimpinan. Nah, Mas Imam, ya, Anda sebagai pengamat kepemimpinan, kira-kira Anda bisa ngasih contoh ya, seorang pemimpin yang kira-kira patut dicontoh itu seperti apa ya, Mas? Mungkin masalah lain lah, boleh silakan Mas. Ya bagus, kalau bicara kepemimpinan mungkin dalam konteks hari ini tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari cara memilih pemimpin melalui demokrasi ya Pak ya. Demokrasi ya, katakanlah dalam 50 tahun terakhir ini demokrasi telah menjadi pemimpin paham gitu ya, pemimpin ideologi tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Nah, kalau Pak Kus menanyakan apa di antara banyak tokoh yang telah terpilih melalui proses demokrasi yang katakanlah sehat gitu ya, ya kalau yang terdekat mungkin dari dunia internasional itu sepemahaman saya itu adalah Nelson Mandela. Kita paham bagaimana Nelson Mandela ini bisa kita jadikan contoh teladan dalam konteks kepemimpinan. Beliau pernah dipenjara ya, sekian puluh tahun. Dan ada yang dia perjuangkan. Apa itu yang dia perjuangkan? Adalah menghapus sistem apartheid. Apartheid di Afrika Selatan yang ketika itu mendiskriminasikan, yang membedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Dia berjuang dengan segala apa yang dia miliki, pemikiran, tulisan ya, latar belakang pendidikan sebagai seorang lawyer. Dia berjuang di sana dan buah dari perjuangannya adalah dia dipenjara bertahun-tahun ya. Dan itu bagian proses dari dinamika kepemimpinan ya kan. Dia membentuk diri, ditempa oleh keadaan-keadaan yang sedemikian rupa sampai akhirnya dia terpanggil, terpilih kembali oleh sistem gitu ya. Dan juga itu adalah buah dari apa yang dia perjuangkan, yaitu dia akhirnya terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Nah, yang menariknya adalah ketika dia berada di satu periode itu, di periode pertama, dan dia berada di puncak kepemimpinannya, karirnya, dan dia nyaris tanpa cacat ya. Dan ketika beliau memimpin itu tidak ada kasus korupsi segala macam, dan di periode kedua, menjelang periode kedua, dia terpilih kembali dengan suara yang sangat bulat. Tapi apa yang beliau lakukan? Dia tidak memanfaatkan kepercayaan itu. Dia tidak mengambil
kepentingan pribadi, bahkan dia melepas. Masya Allah. Dia hanya memilih untuk cukup satu kali saja. Gitu. Luar biasa. Pasti dalam diri Nelson Mandela ini ada, kalau bahasa Jawa itu kewaskitaan, sakti lah, gitu. Sakti dalam pengertian, dia mensucikan diri, dia tahu bahwa kekuasaan ini sangat berpotensi untuk mengotori jiwa, ya kan? Sangat berpotensi untuk mengambil hal-hal yang baik dari diri kita, dari diri seorang pemimpin. Dan dia mungkin ketika itu sudah mengalami dan melihat secara konkret potensi-potensi pengrusakan itu. Nah, dia memilih untuk menjaga diri dengan cara mengundurkan diri, kan gitu. Tidak memilih untuk maju lagi, gitu. Dan ini meninggalkan legacy yang sangat besar. Gitu. Nah, dalam kasus-kasus Indonesia itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya baik jika para pemimpin itu dalam tanda kutip tahu diri, Pak. Tahu diri ya. Tahu diri. Pengertian begini, bahwa kekuasaan, amanah itu memang harus dijaga dengan tahu diri. Tahu diri itu diantaranya adalah bahwa manusia ini punya keterbatasan dalam menapaki timeline mereka, gitu. Nah, di sini godaan-godaan kekuasaan itu sangat begitu menggoda, gitu. Maka kan ada ungkapan, kalau kamu ingin mengetahui karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Nah, dalam kasus Bung Karno, Pak Harto, ya kan, alangkah indahnya beliau itu ketika beliau itu tahu diri. Menghentikan laju kepemimpinannya dalam konteks yang terkontrol, gitu kan. Itu akan menjadi harum nama beliau tanpa ada catatan sejarah, gitu, dan akan meninggalkan legacy bagi kepemimpinan di Indonesia. Tapi kan sejarah mencatatkan hal yang lain. Saya kira dalam konteks hari ini, ya, kita perlu belajar dari yang sudah ada dalam sejarah, juga termasuk kita sebagai rakyat juga harus berhati-hati dalam memilih memimpin di tengah semakin sulitnya. Nelson Mandela itu akhirnya jadi orang kaya nggak sih? Waktu terakhir itu dia kaya raya atau enggak ya? Biasa ya, dia jadi apa sih istilahnya, dari resi lah, resi, orang wajar, ya kan? Tempat orang bertanya. Ya, mulus lah, husnul khotimah kalau bahasa Islam. Jadi nggak meninggal kekayaan, nggak punya pundi-pundi harta yang luar biasa. Nah, ini sahabat kader bangsa Indonesia yang saya hormati, itulah sebuah pemimpin yang patut kita teladani ketika Indonesia itu memiliki seperti ini, Nelson Mandela, luar biasa ya. Kita. Nah, sekarang ini kan bukan Nelson Mandela, tapi Nelson membela. Membela yang kaya, membela yang punya uang-uang. Nah, Mas Ube. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya gimana ya? Kalau ini kan kadang-kadang masyarakat disulitkan ya untuk memilih pemimpin. Wah, yang penting itu ngasih duit, gitu kan? Jadi itu kan menjadi sebuah kebiasaan di negeri ini kan, dan katanya itu memang dipelihara. Ada yang mengatakan Indonesia itu memang sengaja dimiskinkan supaya masyarakatnya jadi peminta. Nah, saat pilkada, pemilu, ini lawangnya dong. Wah, gitu loh. Nah, ini sahabat kader bangsa, sebetulnya Anda itu ketipu. Oleh suatu sistem seperti itu. Nah, saya berharap ayolah kita istighfar. Kita cari hidayah diri kita sendiri-sendiri ya, masing-masing. Janganlah, udahlah, Anda hanya menikmati 100.000, 500.000 paling besar, tapi Anda sengsaranya bertahun-tahun, termasuk anak cucu Anda. Gimana menurut pandangan Anda? Nah, gini Pak Gus, menarik ini. Tadi Mas Imam sudah menyebut nama Mandela. Ternyata pertanyaan ini juga saya pengen kaitkan dengan Mandela juga. Dan itu ada hubungannya. Kenapa rakyat kita itu terus memilih pemimpin itu yang keliru menurut di ujungnya. Betul. Pakai bahasa su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu kan tidak sukses gitu. Bahasa kita. Ada ungkapan Mandela, saya maafkan perilakunya, tetapi saya selalu ingat orangnya. Nah, orang kita ini secara mayoritas tidak
tepat untuk disebut sebagai pemaaf, tetapi lebih tepat disebut sebagai pelupa. Jadi dia lupa orangnya, lupa kesalahannya, sehingga orang yang baru keluar dari penjara saja bisa menang pilkada. Betul. Ya, kan ada kasus Pak. Banyak. Orang masuk di penjara sudah melakukan berbagai penyimpangan secara jabatan, tetapi ketika dia tampil di publik terpilih lagi. Lah yang isu yang baru-baru ini bukan orang yang di penjara, orang takut di penjara sehingga berani mengorbankan apa saja. Apa saja. Iya. Partainya dikasih aja. Iya. Yang penting saya tidak di penjara. Iya. Masya Allah. Jadi satu budaya lupa. Wah, bukan pemaaf ya. Mestinya yang dilakukan oleh Mandela tadi, dia seorang pemaaf. Dia memaafkan itu kan menghilangkan kebencian dari dada. Tetapi kesalahannya tercatat di sini, apalagi dia seorang pejabat. Apalagi kita sebagai rakyat kan harus nyatet tuh. Oh, orang seperti ini nanti kalau dikasih kekuasaan itu akan melakukan ini berdasarkan rekod teman-temannya yang dulu kan bisa. Rakyat menjadi pelupa. Nah, satu lagi yang saya amati ini Pak Gus di budaya kita dalam memilih pemimpin, terutama sebagai rakyat ini, budaya instan. Ini merusak kita. Sehingga ini ada kaitannya dengan 100.000 mengorbankan nasib bertahun-tahun. Ada ungkapan bahasa Arab tapi ini dikatakan budaya instan itulah mengandung banyak keburukan. Ala jalah itu ya, budaya instan. Kenapa? Budaya instan kan berbeda dengan kerja cepat. Kalau kerja cepat kan quality of work-nya. Betul. Ini budaya instan ini kan kita pengen mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin, potong kompas, kalau perlu caranya harus menyimpang. Nah, apa kaitannya dengan leadership kepemimpinan kita? Orang yang telah teracuni oleh budaya instan itu mudah dibuai oleh kebohongan-kebohongan yang fantastis. Kan kepemimpinan politik itu supaya dapat respect dari masyarakat kan menyampaikan janji-janji yang nggak masuk akal itu. Itu. Apalah nanti yang kira-kira rakyat sulit misalnya dikasih kebutuhan ini kebutuhan, tetapi itu sebetulnya membius. Nah, di sini jadi dari sisi rakyat tadi Mas Imam sudah berbicara dari sisi leader. Sebenarnya kita dari sisi rakyat juga perlu ada evaluasi internal bagus ya. Kadang-kadang memang betul. Saya kadang disampaikan ngomongin soal karakter, ngomongin soal adalah rakyat susah. Rakyat itu susah. Padahal ketika susah inilah kita harus melakukan karakter. Jadi, rakyat mikirnya itu pokoknya duit. Budaya instan. Selain ada kepemimpinan dalam tanda kutip palsu yang terus muncul, kan ada arisan palsu juga setiap tahun muncul. Maka itu ya sahabat kader bangsa ya. Kemarin juga saya baca di media bahwa ada sebuah negara itu ternyata juga sedang lagi dalam krisis Bangladesh. Itu juga Bangladesh itu krisis kepemimpinan, Boleh dikatakan seperti itu ya akibat seperti yang sekarang ini, yang dilakukan oleh negeri ini, sehingga nanti akan muncul anak-anak muda yang berani melakukan sesuatu, berani memilih cara yang berbeda dengan tetangganya. Ini penting sekali. Jadi sahabat kader bangsa, saya ingin sedikit Mas Imam menceritakan kalau di Bangladesh itu kenapa sampai seperti itu dan sekarang ini siapa yang dipilih menjadi pemimpin sementara? Kalau krisis Bangladesh itu saat ini kan yang terpilih itu Pak Muhammad Yunus ya. Itu orang beliau adalah penerima Nobel perdamaian karena berhasil membangun Grameen Bank yang memberikan bantuan kepada wanita-wanita miskin di Bangladesh tanpa jaminan ya. Nah, ini beliau karena ketokohannya karena integritasnya terpilih menjadi Perdana Menteri sementara sampai pembenahan ketertiban di Bangladesh dilakukan gitu Pak. Nah, yang menarik adalah bahwa apa yang terjadi di Bangladesh hari ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semua juga. Karena sebenarnya itu hanya siklus alamiah dari hukum alam sebenarnya Pak, bahwa setiap sesuatu akan dibalas kan gitu Pak, akan mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Maka sebuah negara, sebuah bangsa yang kemudian dipimpin oleh kepemimpinan yang tidak amanah yang tidak jujur, yang
tidak mengutamakan rakyat, dia akan mendapatkan balasannya gitu loh. Dan dalam konteks bangsa yang sangat disayangkan adalah ketika itu terjadi dan diabaikan gitu ya. Tentu yang rugi adalah bangsa itu sendiri. Dan itu Indonesia memungkinkan seperti itu kalau sangat memungkinkan tidak terjadi perubahan dalam memilih pemimpin. Nah, Mas, sebelum ke Mas Edi, jadi masyarakat itu kadang-kadang kan disulitkan untuk memilih orang yang baik dan tidak baik. Kira-kira ada referensi nggak? Jadi gini, ini orang baik ini karena diangkat oleh siapa? Nah, cara melihat pemimpin yang baik ketika dia mau nyoblos itu gini. Kadang-kadang baiknya kan yang penting amplopnya dulu, baru pikir kan itu. Kalau yang nggak amplop nggak usah dipilih. Ini mengerikan. Referensinya di mana ya? Gini, untuk kita sebagai rakyat sebetulnya di era teknologi semacam ini sudah terfasilitasi dengan sangat berlimpah, bagus. Tinggal kemauan ada benar. Nah, dan komitmen di hati. Maka forum ini kan tadi Pak Kus bilang apa yang sudah diputuskan oleh masyarakat itu udah sulit kita rubah. Tetapi forum ini bukan untuk mengubah mereka. Betul. Kita ingin menghadirkan sebuah light penyadaran bahwa pemimpin itu harus modal baca dulu minimal. Kan ada komitmen di kita. Setidak-tidaknya tidak ikut-ikutan. Setidak-tidaknya menolak amplop lah. Menolak amplop. Tetapi yang paling lebih maju lagi, kita mencari referensi bacaan. Referensi bacaan. Bacaan tertulis kan sekarang sudah mulai terlibat. Jadi menjadi masyarakat itu tidak. Tapi kan di masyarakat desa-desa nggak ada yang mau baca, nggak ada yang lihat video. Tahunya kan datangi para kader-kader muda bawa amplop. Tetapi sekarang tadi itu memang itu yang dimainkan oleh dasarnya itu ke komitmen pribadi memang. Nah, jadi yang kita harapkan dari perubahan Indonesia hari ini itu adalah bersatunya komitmen pribadi bahwa saya pengen berubah loh. Ketika komitmen terjadi itu kan caranya kan pasti muncul, Pak Gus. Makanya soal cara itu tergantung seberapa kuat kita memedomani. Kenapa saya mesti berubah? Kenapa saya mesti peduli Indonesia gitu lah ya. Kalau itu sudah ditemukan di diri kita masing-masing, caranya pasti gampang. Pasti hadir sendiri cara itu. Ya, intinya kan teman-teman sahabat kader bangsa ini diminta oleh kita semua lah ya. Anda bersama-sama paling tidak Anda melibatkan diri, ikhtiar, sama. Kalau orang itu nggak paham tentang apa yang kita omongkan tentang memilih yang baik, Anda kasih tahu, ya kan? Tapi jangan dicoblosin. Udah, dia aja Mbah, nanti yang ngasih uang lebih besar dia, akhirnya itu. Pilihlah ya, saya berharap sekali keterlibatan Anda dalam memilih pemimpin di daerah Anda. Ini anak muda-mudanya ini yang harus berikhtiar ya. Jangan jadi anak muda yang mau mengacaukan negeri ini. Betul nggak? Jadi pilih, Anda gerakan ya di sekitar Anda, di RT Anda, di RW Anda, jadi penggerak sosial. Dan Anda meyakinkan bahwa jangan pilih dia karena dia koruptor, jangan pilih dia karena dia orangnya terlalu kebiasaan memperkaya diri ya. Jadi lihat itu cara para calon-calon wali kota, calon gubernur, calon pemimpin yang lain ya, dan termasuk siapa yang mengusung. Wah, ini penting juga. Wah, ini partainya nggak benar, partainya korup, partainya sangat koruptor, banyak korupsinya. Ya janganlah, ya kan. Nah, ini siapa yang bisa ngomong gitu? Pemuda-pemuda Indonesia, teman-teman sahabat kader bangsa, itulah yang menjadi harapan kita. Satu lagi Pak Gus, lingkaran komunitas menjadi penting untuk dibaca. Jadi masyarakat itu perlu membaca dengan pikiran kita. Lingkaran komunitasnya kemana saja? Kalau ketika lingkaran komunitasnya itu menurut kita bagus, berdampak positif kepada masyarakat, itu salah satu referensi buat kita untuk memilih pemimpin. Nah, padahal setahu saya nih, kalau menjadi pemimpin itu kan ada suatu keinginan, ya artinya nggak mudah lah menjadi pemimpin itu, karena juga perlu pelatihan gitu ya. Sebetulnya ada nggak Mas Edi ya program pelatihan menjadi seorang pemimpin yang baik
Itu ada nggak sih? Apa sih pendekatan-pendekatan untuk menjadi pemimpin yang baik, yang efektif, yang Mas Edi selama ini lakukan? Oke. Teman-teman, kita sangat antusias banget ngomongin di sini kan, tidak hanya korelasinya dalam pelatihan untuk pemimpin gitu ya. Tetapi kita berangkat dari kita bernegara dulu ya, karena kan isunya kita kebangsaan nih. Teman-teman gini, referensinya, cara berpikirnya kita, kalau kita deketi dengan Aristoteles, dengan bukunya De Politica, itu kan gini, kenapa sih kita perlu bernegara gitu ya? Jadi supaya para rakyat ini nggak salah, ya udahlah ngikutin gitu, saya dapat duit ya sudah transaksional. Tetapi awalnya itu kan ada laki perempuan gitu ya. Kemudian bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu bergabung. Setelah bergabung terjadi komunitas yang namanya desa. Dari desa-desa mereka berpikir yang namanya state, negara, sampai kita sekarang negara. Tujuannya apa di awal tadi historinya? Supaya mereka mau bahagia dan sejahtera. Awalnya cuma di situ. Cara berpikirnya kan gitu. Nah, konteks balik lagi kepemimpinan, karena dalam satu state atau kita ngomong wadah yang paling kecil, desa, sampai di negara, itu memang supaya terjadi keteraturan butuh yang namanya leadership. Ngomongin leadership gitu ya. Nah, peran leadership itu nggak cuman lembaga edukasi, sekolah, rakyat juga berperan penting dalam di sini, karena mekanisme mencari pemimpin itu melibatkan rakyat. Nah, sekarang gini, tadi kan banyak menarik ya pembicaraan awal dan sampai terakhir. Sekarang pertama sebagai cara kita memilih pemimpin itu adalah visi. Jadi lihat nih visinya. Nah, kita balik lagi nih teman-teman, ngomongin dari kita kan cara kita berpolitik atau yang ada di negara Indonesia itu ya. Awalnya pemimpin diusulkan sama partai politik, gitu kan. Sekarang kita mau cek dulu nih, apa sih visinya para partai? Silahkan dicek di Google. Nah, karena banyak orang berpikir membuat visi dan misi itu kayak korporasi. Nah, kalau korporasi, saya punya pegang saham, itulah visi saya. Tapi kalau ini bernegara, kita cek. Malah saya beberapa lihat ada partai yang masih mikirin partainya. Secara visi. Secara visi. Nah, kedua, kalau dia pun ngomong berkebangsaan, visi dan misinya, teman-teman, rakyat Indonesia bangkit, pikir akal ini kita, nalar kita. Apakah visi dan misi yang dilakukan mereka itu checklist sesuai dengan itu enggak? Lah ini kan pertanyaan ini yang harus balik para rakyat Indonesia bangkit. Karena kuncinya dalam kepemimpinan, kontribusi rakyat Indonesia itu sangat dominan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ini setelah visi kita cek, teman-teman, karena kita berkebangsaan, SKB kebangsaan, sekolah kebangsaan, itu kita mau mencoba, ya kita bukan menyadarkan sih, kita ngobrolin terus lah isu-isu, kita harus antusias, semangat ngomongin tentang karakter. Nah, teman-teman, coba sekarang kita ada yang namanya pemimpin, ditempelkan itu wajah namanya, dipampang semuanya, baik yang masih calon maupun masih calon atau yang benar-benar sudah listing dari KPU. Nah, teman-teman, terkait dengan tanggung jawab rakyat Indonesia, gitu ya, itu adalah peran Anda, di mana terkait dengan citra diri yang kita lihat dari poster-poster. Balik lagi nih background-nya di dalam kepemimpinan. Teman-teman, kita perhatikan karakter itu sangat penting. Contoh, kalau saya beli salak, kadang-kadang salak itu kulitnya rapi, mengkilap gitu kan. Yes, saya pilih dia karena, nah sekarang teman-teman ada dua istilah ya, yang satu karakter, yang satu personality. Nah, lihat kulit salak itu adalah personality, pencitraannya dia, yang secara mata kita lihat, kita dengar. Teman-teman, kita sering tertipu hanya melihat personality, pencitraan.
Nah, yang paling penting memilih pemimpin itu adalah karakternya di dalamnya. Makanya kita sering tertipu. Sekali lagi, tertipu. Beli salak, kulitnya cakep, dalamnya busuk. Karena inilah karakter itu di dalamnya, teman-teman. Nah, karakter itu di dalam memimpin edukasi, kaderisasi dalam leadership itu nggak ada karbitan. Tadi dibicarain teman-teman Nelson Mandela. Siapa lagi tokoh? Terus tadi Pak Edi coba dikaitkan dengan gimana sebenarnya proses pelatihan kepemimpinan itu sebaiknya. Kalau ada lembaga-lembaga yang ingin mengembangkan kepemimpinan di daerahnya, apa saja faktor-faktor yang harus disampaikan di dalam program itu? Teman-teman, sebagai seorang pemimpin sederhana gitu ya, kita juga sudah di SKB menetapkan beberapa value-value yang sangat penting, basic, yang menjadi pendukung dari semua karakter-karakter. Sederhana aja. Kalau dalam kita berkepemimpinan, entah itu di korporasi maupun kita dalam kehidupan sosial bernegara, integritas. Coba bayangkan. Nah, ngomongin integriti itu apa sih gitu? Orang cuma ngomong, oh cari pemimpin yang integriti. Sederhana teman-teman, bangsa Indonesia. Integritas itu antara yang dia omong dengan kelakuan itu sama, kompatibel. Nah, sekarang bagaimana Anda memilih pemimpin yang nggak kompatibel, gitu. Antara yang diomong dengan yang dilakukan berbeda. Nah, itu kan salah satu berarti pada saat kita mendidik atau mengkader. Nah, ini kan juga value karakter yang harus kuat. Bagaimana tokoh-tokoh di dunia itu negara-negara yang berhasil, ya integritas itu nomor satu. Nggak bisa ditaruh. Gitu Mas. Ya, selain integritas apa Mas? Kalau dalam proses konteks Indonesia, berbicara mengenai Indonesia hari ini dan karakter apa yang harus muncul, menurut saya sebagai rakyat ini nyali ya, berani, minimal berani menentukan pilihan berdasarkan usahanya buat rakyat. Menarik nih, berani ya, jadi berani menolak tadi itu. Betul, amplop. Nyali. Jadi tapi nyali. Ini ya kadang-kadang sok kaya, nggak mau. Namanya berani itu justru berani itu bukan keberanian di ruang kosong, berani dalam hal menghadapi kemungkinan risiko omongan itu Pak Go. Ketika orang memperjuangkan prinsip dan dia tahu ini pasti ada termasuk dia risiko, sok kaya, kantong kosong aja nolak duit, toh tidak mengubah Indonesia dan seterusnya. Ini callingnya itu dari mana? Calling dari dalam. Nah, yang paling mendasar untuk dari dalam tadi supaya dapat komunitas tadi ya. Ya, dapat komunitas itu satu. Yang kedua, ini kan bicaranya selain pendidikan publik juga harus ada pendidikan pribadi kan, Pak. Betul. Nah, hal yang paling mudah bisa dilakukan oleh semua orang untuk pendidikan pribadi itu kan silent. Jadi berdialog dengan diri kita masing-masing, ilmu pribadi. Nah, kenapa saya mesti ngubah Indonesia untuk perubahan ini? Masa sih saya nggak bisa hanya untuk memilih pemimpin berdasarkan integriti saya? Kan semuanya mestinya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan spiritual kayak begitu. Iya. Oke. Paham. Tadi perlu keberanian untuk melakukan sesuatu yang nanti Anda istilahnya dimerkkan oleh masyarakat lain bahwa Anda itu orang sok kaya, tapi yang penting Anda punya kekuatan untuk melakukan yang benar. Berani berbeda dengan orang yang punya nyali untuk berprinsip. Wah, luar biasa. Terus dari tadi integritas, nyali, berani, nyali. Apa Mas lagi Mas? Ya, kalau menurut saya seorang pemimpin yang dibutuhkan itu harus menjadi pribadi otentik, Pak ya. Otentik. Itu artinya kan jujur apa adanya dan punya keinginan yang sangat besar untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Itu harus menjadi panggilan yang terdalam dirinya sehingga dia siap berkorban untuk apa saja. Berkorban itu kalau pengertian saya kepedulian ya. Iya, kepedulian kepada orang lain ya. Oke. Dia siap kalau kata Agus Salim itu kan memimpin itu menderita. Memimpin itu menderita. Jadi niatnya ini menarik. Niatnya itu bukan untuk cari popularitas.
popularitas, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk balik modal. Niatnya itu memang untuk perjuangan dan harusnya untuk menderita. Itu bisa dieksplor, ini menarik Mas. Iya. Jadi memimpin menderita ini ceritanya gimana nih? Jadi kalau Konsepnya. dari sejarahnya Agus Salim itu kan dia kan pemimpin yang sangat cerdas, menguasai puluhan bahasa, sampai akhir hayatnya beliau nggak punya rumah. Nggak, kata pemimpin itu siap menderita. Ya, Nah, itu artinya siap menderita itu kan pengertiannya dia mengorbankan keinginan pribadinya. Oke. Kan dia sebagai manusia dia pengen punya rumah yang layak, Pastilah. punya anak-anak yang berbahagia gitu. Tapi karena ada tugas kepemimpinan, itu semua ditangguhkan. kebutuhan pribadinya itu Kebutuhan pribadi ditangguhkan. ditangguhkan demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negaranya. Gila ya. Nah, Iya. yang terjadi hari ini kan sebaliknya. Waduh. Mengorbankan bangsa dan negaranya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kroninya itu. Untuk kepentingan anak cucunya Anak 7 cucunya, turunan. iya, coba. Masya Allah. Ya. Dosanya sebesar apa itu? Ya. Ya, Luar itu biasa, menarik ya. yang Jadi menderita. tadi ada yang perlu dieksplor lagi. Kenapa nih? Kok punya konsep memimpin itu kalau mau jadi pemimpin siap menderita? Nah, kalau saya memahami tidak sekedar fisik saja ya. Menderita itu pertama juga bisa problem solving, Mbak, untuk persoalan-persoalan rakyat yang dipimpinnya. Itu kan mensyaratkan penderitaan, berpikir kritis dan seterusnya. Tetapi yang lebih lagi itulah peduli. Dia menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Karena ketika pemimpin itu pedulinya itu kepada dirinya, disitulah ibu kejahatan. Yes. Semua ibu kejahatan itu kan ketika seseorang kehilangan human peduli, dari mulai ngelakson sembarangan sampai menggunakan kekuasaan, itu kan ujungnya itu, Pak. Iya, Rasa peduli yang hilang. Kan di jalan-jalan banyak itu orang hamil pun dikelakson, banyak. suruh lompat nggak bisa. Kenapa? Karena saya mau lewat. Iya. Nah, itu kan sama dengan misalnya saya punya kekuasaan, yang lain minggir. Kenapa? Karena saya dan kepentingan saya mau lewat. Maka hilangnya kepedulian adalah ibunya kejahatan manusia atas manusia lain. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang mikirin pemimpin Indonesia ya, baik level lurah sampai level presiden itu gak gampang. Oh iya, ya. Perlu pemikiran dan perlu rakyat itu perlu transformasi. Wah, ya, transformasi dengan cara berpikir. Karena kalau enggak ya akan begini-begini aja, yang miskin tetap miskin. Jadi kalau yang nggak punya network ya itu aja, orang digiring menjadi miskin atau digiring menjadi tidak tahu, menjadi masyarakat bodoh. Ini hanya karena ketidaktahuan kita cara memilih pemimpin. Nah, sahabat kader bangsa, tadi sudah disampaikan beberapa hal yang dikaitkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus itu ketika dia memiliki integritas, memiliki kepedulian kepada orang lain, ya, kemudian berani untuk miskin, sengsara, bukan miskin lah, sengsara, kepentingan orang lain, dan berani melakukan sesuatu yang berbeda hanya kepentingan untuk orang lain. Intinya bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Anda lihat calon-calon ini kira-kira memenuhi unsur itu enggak, kan gitu ya? Wah, ini kalau saya lihat mobilnya aja segini. Wah, kalau saya lihat dia dari mana kayaknya, loh, duitnya aja nggak punya, loh. Tapi masyarakat juga bingung gitu kan. Ini miskin tapi kok nyalon gitu kan. Tapi intinya begini, teman-teman atau sahabat kader bangsa ya. Seringkali kita dihadapkan ada dua pilihan. Ada seorang calon pemimpin daerah, tapi dia nggak berbekal uang. Ada yang memang kaya raya karena sudah menjadi pemimpin sebelumnya. Ya, Anda cek begini. Kalau dia memimpin suatu institusi atau menjadi sebuah kepala daerah tertentu, itu aja berapa gaji sebenarnya dia. Kalau dalam waktu 5 tahun dia sampai menumpuk, itu udahlah, kita bisa hitung sendiri. Katanya begitu. Kalau jadi bupati saja atau jadi wali kota 40. Itu dalam 5 tahun itu uang 10 miliar tuh, waduh, nggak tahu nyampe nggak? Konon nggak nyampe kalau dari gaji.
40 M habis. Nah, waktu bertanding 40 M. dia bisa 40 bisa 50 M dari mana? Nah, ini hati-hati. Jadi saran saya teman-teman sekolah kader bangsa, saya berharap Anda mulai cara berpikir yang berbeda untuk kali ini saja. Jadi pilihlah orang-orang yang punya integritas, punya toleransi atau peduli kepada orang lain, kemudian punya keberanian yang berbeda, ya. Dan sekali lagi juga orang-orang yang disiplin hidupnya, ya. Anda lihatlah disiplin hidupnya itu gampang. Dia cara berpakaian dia, kemudian cara kalau Anda tengok di rumahnya kayak apa rumahnya, bentang-bentang enggak gitu kan. Wah, ini yang penting. Nah, mensikapi ini ya, akhir-akhir ini Mas Obe, Mas Imam ya, Mas Edi. Jadi saya juga agak gelisah ya ketika ada seorang ketua umum harus mengundurkan diri, ya kan? Mengundurkan diri dalam kesempatan yang luar biasa karena ada isu, karena tertekan, karena ingin menyelamatkan partainya, apalah gitu ya alasannya. Nah, ada juga teman yang dia tersadra karena kasus, kan semuanya isu. Taruhlah ada kasus, gitu. Taruhlah dia ada kasus, gitu. Dia kena kasus, gitu. Sebagai pengamat politik, gitu. Gimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang ketua umum? Gimana tuh? Silakan Mas Imam. Ini pertanyaan nakal, tapi memang sebuah keprihatinan Pak ya. Ya tadi kembali bahwa ini kan siklus yang dimana hukum besi kehidupan Pak ya. Hukum besi kehidupan itu kan tidak bisa dimanipulasi ya. Mungkin bisa dimanipulasi, tapi dengan waktu dia akan menunjukkan kebenarannya gitu kan. Kalau hari ini kita sudah jadi rahasia umum lah ya bahwa ada politik sandera menyandera, ya kan? Bahwa kesalahan seseorang itu dijadikan alat tukar untuk kepentingan tertentu, ya inilah dampaknya gitu kan. Dan ketika seseorang entah dia terpaksa atau dengan kesadaran mengikuti arus itu, ya dia akan menuai siklus yang di ujungnya adalah keburukan kan. Semua yang diawali oleh keburukan akan juga diakhiri dengan keburukan gitu. Maka ini sebuah peringatan bahwa kembalilah kepada integritas tadi gitu kan. Kalau memang kita ini berbuat salah, ya akui saja kan memang ada mekanisme yang bisa ditempuh. Tapi kalau kemudian kita mengikuti ini karena disandera, karena lalu kita harus itu, ya itu kan hanya menunda saja kan. Ujung-ujungnya apalagi ini kaitan dengan politik, pasti dia akan menjadi tumbang. Ini bukti bahwa seorang pemimpin takut miskin gitu. Bisa takut miskin. Jadi ketua umum takut miskin, takut dimaratkan, takut dipenjara. Ini kan enggak Nelson Mandela lagi kan? Jauh, ya kan? Nah ini sahabat kader bangsa. Jadi Anda bisa melihat wajah-wajah karakter pemimpin Indonesia, ya, yang pamer kekayaannya, skip, nah kan? Gitu. Skip tuh jangan dipikirin, ya. Itu udah jangan. Anda udah capek kan? Sudah 19 tahun ya kita merdeka. Dan kali inilah nampaknya Indonesia harus mulai bangkit ya. Saya kira khususnya teman-teman muda ya, teman-teman generasi muda ini, ayo bangkit. Kita lakukan yang terbaik dalam cara memilih pemimpin bangsa ini. Nah, mungkin Mas, jadi kalau kita harapkan dari pemimpin kan ada Teresia, ada Nelson Mandela, ada tadi siapa? Kalau Anda lihat dari Lee Kuan Yew Singapura ya? Wah, itu gimana leadershipnya itu? Singapura itu yang kita perlu belajar dari Singapura itu kan ketegasannya. Ya, orang Indonesia itu kan rumit di awal tetapi tidak tegas di peraturan. Misalnya gini Pak Gus, pengen pendidikan yang tadi kita baru lakukan nih ya, membikin yayasan, membikin sekolah. Awalnya itu kan dibikin rumit.
tetapi tidak tegas di awal, tidak tegas ketika melihat pelanggaran di tengahnya. Di negara-negara maju itu hidup dibikin mudah, sekolah silahkan saja, gampang masuk, tetapi pelanggaran tidak ditoleransi. Oke. Ya. Iya. Nah, di kita ini semuanya berlaku rumus, kalau bisa dipersulit kenapa bikin mudah di awal, tetapi pelanggaran kita terlalu besar toleransi kita terhadap pelanggaran. Sehingga tadi itu mungkin pelupa dan seterusnya. Nah, di Singapura atau di negara-negara yang sudah terdevelop sistemnya, mereka melihat pelanggaran itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Yes. Oke, iya. Oke, saya ingat gini. Kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin, koran kemarin pada hari Minggu, saya membaca tulisannya Alisa Wahid itu ya. Alisa Wahid ya. Itu menarik, dia bilang gini, negeri ini pernah seorang tokoh jurnalis kita, yang mengatakan ini negeri munafik. Si Mukhtar Lubis. Ya. Karena itu. Ya, negeri munafik. Sebetulnya, dan saya tadi pagi baru nyetel sebuah video Ustadz bukan Ustadz UAS. Bukan Ustadz yang yang di Serang nih yang bikin Imaduddin. Kayak Imaduddin. Bukan Ustadz siapa ya? Yang Hakim. Adi Hidayat. Jadi videonya tuh ngeri juga loh. Kalau kita itu beribadah, sholat, haji saja akan hilang semuanya kalau dia melakukan apa yang disebut munafik. Oh iya. Itu munafik. Itu munafik itu gimana sih? Apa sih yang ini bagus ya. Orang itu sering menyederhanakan pemahaman, tapi itu salah. Istilah seperti munafik, kafir, mukmin itu sering dialamatkan pada identitas. Pada kita semua sering menyebut orang itu berdasarkan identitasnya. Mukmin itu kalau dia ngomong Allah Tuhanku gitu ya. Tetapi sebetulnya ungkapan itu dalam kitab suci apapun saya meyakini pasti bahasanya ke kualitas. Jadi munafik itu ada semua di karakter manusia. Di dalam diri saya ini, kalau saya mukmin, kalau saya menjaga komitmen saya berintegritas, saya mukmin. Kalau saya ngomong pagi tempe sore kedelai, munafik dalam hal puasa. Berbohong itu ciri munafik. Yang kedua, berkhianat itu ciri munafik. Kedua, tidak amanah dalam menjaga kekuasaan yang diamanahkan kepada kita, itu munafik. Jadi munafik itu bukan identitas, tetapi kualitas manusia. Sama juga dengan kafir. Kalau orang lebih mencintai harta daripada value, itu kafir, bukan identitasnya. Sementara ini terlalu menyederhanakan. Yang kedua, beriman itu orang yang integritasnya tinggi. Dia ada di perilaku, ada di mana-mana. Makanya semua pahlawan itu beriman. Nah, soal identitasnya bisa kita perdebatkan. Kenapa? Karena dia telah menjaga amanah yang diberikan rakyat kepada dia. Nah, masalahnya kan seringkali saya terkesima juga dengan tulisan itu ya. Bangsa munafik, ngeri juga termasuk kita kan. Itu gimana Mas stigma di masyarakat supaya masyarakat tahu lah bahwa kita jangan sampai dikasih terkmak bangsa munafik. Ini gimana nih cara? Itu penting sekali, state mental state yang kita lekatkan kepada diri kita itu harus kita rubah gitu, bahwa kita bukan bangsa munafik gitu. Nah, caranya ya berarti kan lawan dari munafik kan jujur. Hipotesa daripada Pak Mukhtar Lubis itu kan yang memang masyarakatnya munafik gitu, bahwa apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dikerjakan kan? Pengertiannya sesederhana itu. Nah, sekarang kita harus merubah cara pandang kita adalah bangsa yang jujur, bukan munafik. Boleh nyambung Mas Gus ya. Munafik nih terkait dengan peran kita sebagai rakyat yang nantinya memilih. Perhatikan, kita sebentar lagi itu kan ada pemilihan secara nasional, pilkada gitu ya. Jadi teman-teman, supaya impactnya kita punya peran sebagai tanggung jawab,
Jadi kan ibarat tadi itu ya, ilustrasi apel sama di dalamnya. Nah, nanti pada saat teman-teman milih gitu ya. Nah, sekarang apakah muncul munafik di situ? Nah, sekarang kan itu munafik dari sisi si orang yang kita mau pilih nih. Nah, balik lagi dari kita yang memilih ya. Nah, itu yang paling penting nih. Sekarang kita tahu nih. Aku udah tahu nih pemimpin yang ini nih begini. Tapi gara-gara amplop ya sudah lah. Berarti dia termasuk munafik dong. Jadi nggak cuma pemimpin. Jadi yang terima amplop ini munafik. Iya, udah tahu tapi dia terus ya sudahlah gitu. Aku takut nanti kalau KTP ngurus susah. Susah. Nah, ini kan jadi celaka gitu. Jadi, nah teman-teman, cilakanya nggak cuma pemimpin, semua kita jadi kena dampaknya. Nah, ini yang disuarakan oleh SKB ini, Pak. Iya, bahwa janganlah kita menjadi orang-orang munafik ya. Sekali stop munafik ya. Menafikan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus mulai dari kita sendiri, jangan menjadi orang yang munafik. Munafik itu tadi sampaikan Mas Upay bahwa kejujuran, ya, apa yang Anda omongin ya Anda lakukan, ya. Anda bilangnya nggak terima duit tapi terima duit. Wah, saya nggak terima tapi nyoblos saya yang terima duit, itu munafik. Nah, kalau munafik jadi bangsa munafik ya, bangsa yang tidak berprinsip. Tidak punya prinsip. Ya. Wah, ini yang penting yang kita lakukan, Mas. Saya kira memang nggak seksi ya selalu ngomong begini nih ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita harus lakukan apa yang bisa dapat sharing ke mereka. Nah, sekarang terakhir nih. Gimana supaya kita memiliki masyarakat yang tidak munafik? Jangan terlalu banyak, sedikit aja. Gimana Mas Edi? Dari Mas Edi dulu. Ya, jadi teman-teman bagaimana sih nggak munafik gitu ya? Yang pertama kan selalu kan ada dua kalau dalam proses nyari pemimpin, karena isu kita kan sekarang pemimpin. Peran kita tadi pemimpin. Jadi pemimpin yang harus ketahui itu kan karakternya yang kuat. Satu ya. Contohnya sederhana. Nah, sekarang itu kita tadi kan disinggung Pak Muhammad Yunus ya. Nah, teman-teman terus kemudian tentang pengorbanan, suffering dan sebagainya. Jadi teman-teman sederhana banyak gini. Apakah karakter tadi dalamnya salah itu yang seperti apa? Contoh sederhana ilustrasinya Pak Muhammad Yunus. Jadi gini, Pak Muhammad Yunus itu doktor ekonomi yang dia belajar sangat expert di bidang ekonomi, yang belajar bagaimana mensejahterakan manusia. Nah, dia tuh sampai bingung. Di Bangladesh, gua ini tiap hari ngasih ceramah di internasional dan di negaraku tentang ekonomi, pemberdayaan bagaimana orang jadi sejahtera. Tapi pertanyaannya, gua udah belajar gini, begitu saya keluar, apa yang terjadi? Kemiskinan. So what dengan ilmu saya? So what? Nah, ini loh yang harus menjadi kuncinya karakter dari seorang pemimpin di situ. Kalau dia mau ke depan mau seperti apa, nah value atau karakter yang muncul seperti itu apa? Jadi kalau Pak Yunus ya udah konsisten. Dia bilang bahkan dalam upaya dia Grameen Bank itu, karena gini kemungkinan oligarki juga bisa main ya, karena para pemodal itu juga bisa main. Artinya yang pertama bicara bank pasti kolateral. Bicara bank yang datang orang kaya. Nah, sekarang dibalik sama dia. Dan satu momen yang saya masih ingat dalam bukunya beliau di wawancara, dia cuma bilang begini, Pak Yunus, apa sih yang men-trigger Anda sampai sekuat ini gitu ya? Penderitaan ini nggak gampang karena melakukan itu sampai terjadi. Dia bilang gini, saya cuma gara-gara ngelihat ibu-ibu gitu ya, yang sangat artful gitu. Dia itu kerajinan terkait dengan bambu. Itu dia lihat, ih bagus banget, indah banget gitu. Tapi kok kenapa miskin gitu? Itu yang dia jadi ya menjadi trigger. Jadi hal sederhana. Jadi
kualitas pemimpin itu harus seperti itu. Nah teman-teman, nah sama saat kita tadi melihat pemimpin kita, apakah sekuat itu yang dipikirin itu dirinya atau orang lain? Nah itu yang paling penting. Nah teman-teman balik juga. Waduh, saat saya terima surat mau nyoblos, lu pikirin dirimu atau orang lain? Karena jangan pikirin dirimu sendiri yang upload selesai. Orang lain siapa? Anak cucumu, tetanggamu, temenmu. Karena kerusakan bisa diawali dari ego kita yang sederhana. Kita nggak mau mikirin orang lain. Nah, balik ujung-ujungnya tadi munafik. Nah, karakter-karakter seperti itu, Mas Kus. Nah, kalau boleh nambahin satu lagi, tadi kan ada isu terkait dengan teknologi ya. Apalagi yang kedua nih. Oh, gimana ya dengan para orang tua? Kan mereka nggak gaptek gitu ya. Sekarang udah gitu ada IA lagi. Nah teman-teman bayangin, kita udah tahu lah ya bagaimana para politikus memanfaatkan teknologi untuk memenangkan. Nah sekarang saya mau balik lagi, Mas Kus malah ngomongin ini. Para pemuda sekarang ini jumlah pemilih kita paling besar itu anak muda. Maka bangkitlah, karena mereka ini yang di luar sono itu akan memanfaatkan IA, big data untuk memanipulasi kita. Tadi kulit apelnya tadi, kulit salaknya tadi itu, sehingga kita bisa salah. Nah teman-teman para pemuda, ayo bangkit. Kamu kan tiap hari itu mainanmu gadget ya. Ayo bangkit, sebarkan untuk perubahan Indonesia lebih baik. Yes, itu pesan. Mengerikan ya, Mas. Jadi kalau sampai tadi ada bangsa munafik, ini pemuda munafik. Jangan sampai terjadi. Pemuda-pemudi munafik. Tapi penting catatan ini, saya kira dari Mas Hadi penting ya, bahwa gimana kita mengajak atau menyarankan atau memberikan informasi bahwa mungkin dia belum kepikiran gitu. Jadi oh iya, saya tuh ternyata munafik gitu. Jadi sederhananya tadi, kalau Anda terima amplop atau Anda memilih orang yang tidak sesuai dengan keinginan bangsa ini, ya itu munafik. Artinya Anda transaksional kalau kata Mas Imam tadi. Jadi apa Mas? Pesannya nih supaya kita tidak terjadi kebanyakan masalah pemuda munafik ini. Jangan sampai lah. Tadi kan 80% katanya pemilihnya berapa persen tadi? Ya 60 nilai ya gitu ya. Supaya tidak terjadi seperti itu Mas. Apa sarannya? Buat teman-teman generasi muda ya, Gen Z ya, ini Anda memiliki kesempatan untuk membangun Indonesia, memiliki kesempatan untuk membenahi Indonesia, maka bangkitlah, bangunlah kesadaran, mulai dari membangun keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Itu saja dulu. Kalau kita sudah jujur, berani terhadap diri sendiri, insya Allah itu akan menjadi virus-virus yang positif kepada teman-teman kita. Oke. Nah, iya. Sarannya sudah dibahas itu. Tapi sarannya boleh untuk pemerintah, boleh untuk siapa, boleh tokoh, boleh Mas, untuk rakyat boleh. Sarannya apa nih? Hal yang paling menyenangkan di SKB ini Pak ya, ternyata kita menemani rakyat, menemani kita semua untuk berdaulat. Jadi terkait dengan pemuda atau masyarakat lah ya, tadi sudah bicara pentingnya keberanian dan seterusnya. Apa sih ibunya itu yang paling mendasar apa? Menurut saya bagi pemuda itu harus idealis. Pemuda tidak boleh realistis amat gitu. Harus idealis, punya idealisme tinggi. Sekalipun bahwa hidup ini tidak boleh terlalu idealis gitu. Tapi pemuda tanpa idealisme itu mati Pak. Kok nggak boleh terlalu idealis? Kan harus ada bumi langit, idealisme kan di langit, realitas di bumi. Jadi jangan sampai kalau pemuda berjalan hanya dengan pragmatisme, itu artinya Anda berjalan tanpa langit, gelap. Tidak ada hujan ideologi di sana. Tetapi kalau Anda melihat langit terus, tidak bisa karena Anda menginjak bumi. Jadi satu sisi kita harus idealis, tetapi jangan idealis saja, harus ada pertimbangan realitas. Nah, maksudnya apa aplikasinya? Punya cita-cita tinggi. Satu, Anda boleh menjadi IT programmer, apapun itu tinggi, tetapi jangan lupa punya cita-cita besar. Jadi tinggi dan besar.
Besar itu apa? What can I contribute? Apa yang bisa saya kontribusikan untuk orang? Nah, sementara ini kan kita didoktrin hanya punya cita-cita tinggi aja. Iya. Jadi lurah, camat, pengusaha kayu, presiden, dan seterusnya. Iya, Tapi lupa mendoktrin diri kita masing-masing untuk menjadi cita-cita besar. Apa yang harus kita keluarkan dari kita untuk peduli tadi. Jadi idealisme dan realitas itu perlu seimbang. Wah, semakin mumet. Oke, gak apa-apa. Terus kita melakukan satu pergerakan untuk kebaikan. Jadi salah satunya adalah tadi ya, menarik. Jangan sampai kita menjadi bangsa munafik karena kita kebanyakan diisi oleh para pemuda dan pemudi munafik. Dan Anda bisa lihat contoh ya, ketika dia kaya, dia melakukan seperti ini, dia kayanya dari mana, nggak tahu judulnya, orangnya transaksionalis atau disebut pragmatis, maunya duit aja semuanya, nyalon bupati, nyalon gubernur dengan uang haram ya, itu semua adalah munafik. Ya kan? Nah, janganlah seperti itu. Bagaimana membenahinya ya, memang nggak mudah, tapi kita harus. Nah, teman-teman yang kebetulan menonton channel ini, saya berharaplah Anda menjadi pahlawan untuk perubahan negeri ini ketika Anda melakukan sosialisasi bagaimana supaya Anda menjadi pemilih yang baik. Karena apa? Dalam proses pemengaruh ya, istilahnya tadi pencitraan ini luar biasa dasarnya. Dia sampai menghilangkan uang kemana-mana, mengeluarkan duit banyak ya. Itu ada, lihat ya, itu uang yang tidak benar, uang haram pada umumnya ya, itu begitu ya. Ini informasi yang saya peroleh begitu ya. Karena apa? Kalau dia punya itu sebenarnya malah lebih bagus dia bergerak dalam sosial, ya kan, lebih ke sana. Tapi nanti kita bahas pentingnya berpolitik. Ya, nanti kita bahas. Ini topik minggu depan ya. Kenapa pemuda harus berpolitik ya? Karena kalau hanya seperti kita saja nggak menyelesaikan masalah. Maka SKB Wassalim ini berharap suatu saat bisa melahirkan tokoh-tokoh politik yang bisa menjadi inspirasi negeri ini. Ya, setuju Pak ya? Setuju. Oke, saya kira itu dulu, sahabat Sekolah Kader Bangsa, sahabat Kader Bangsa Indonesia, dan saya yakin memang hal ini tidak menarik untuk sebagian teman, tapi saya yakin kalau kita suarakan terus menerus akhirnya menjadi kristal bagaimana kita bisa menjadi penggerak kebaikan untuk bangsa ini. Dan Sekolah Kader Bangsa Wassalim ini terus menerus mencari inspirasi, mencari masukan-masukan, mencari model pendekatan. Suatu saat akan kita gelar pelatihan-pelatihan tentang bagaimana membangun karakter untuk korporasi, untuk masyarakat yang bisa Anda akses melalui channel-channel kami dan juga web. Tunggu tanggal mainnya saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.